Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya menemukan video bahwa sekarang Kang Deddy klarifikasi lagi ya terkait Habibah dan Habib Rizik tentang menyebut beliau seperti itu. Sekarang Kang Deddy benar-benar marah ya. Nggak boleh seperti itu katanya, nggak boleh menuduh. Dan nanti ada Kiai Imad katanya dipecat ya dari PBNU, dan kata orang ini katanya bakal menyesal ketua PBNU pecat Kiai Imad. Dan nanti ada Habib berkata kasar ya, oknum Habib. Oke, coba kita lihat ke videonya. Jangan lupa nonton sampai akhir. Ya, kan gini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan? Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Quran ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran: keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sundaan. Nah, ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya, nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus ya, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah, semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu baik dianggap yang menghidupkan agama Hindu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja, bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah, kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ, misalnya hubungi 08 sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal 2 warna, hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink?
Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah kemudian kotak-kotak. Nah kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, Kang, apa pertimbangannya apa membungkus pohon Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. dirusak? Kenapa dikasih kotak? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asuh. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Bukan Terus apa salahnya? bukan sebagai bagian dari agama yang terlembaga. Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Lo enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Ya kan, membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret dibikin patung celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Paleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleren. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Oke. Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa sepertinya FPI Saya nggak tahu. sekali sama Kang? Nggak tahu. Sampai Ya nggak tahu. Mungkin saking sayangnya sama saya. Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Saya menemukan satu video yang mungkin Gus Yahya ini ada nih ya, karena pilihannya itu justru akan membesarkan kepala-kepala batu seperti ini yang ada di video ini, justru akan membesarkan jiwa propaganda dan kesongongan mereka. Ini ada salah satu video dari perbincangan teman-teman kita dengan seorang Habib. Wah, orang macam begini nih ya, Pak Alwi begini nih dibela, iya kan, sampai Kiai Imad dipecat. Mungkin kalau nonton ini Gus Yahya itu mungkin ya nggak penting gitu loh, bisa juga. Tapi juga kalau kita melihat dari hati, kenapa harus membela orang semacam ini gitu loh? Ucapannya aja seperti itu, apalagi pakai wah sombongnya pokoknya selangit lah ini video ini nih. Ya ada lucu-lucunya juga lah. Ini dia videonya.
Apa kualatnya? Coba jelasin dulu. Arti dari kualat itu apa? Jelasin dulu. Sudah, antum jangan nggak usah tanya begitu. Depan usah jelasin. Yang penting kau Arti rasain. Bodoh kau. Kamu tahu Tidak agama tahu nggak sih? kualat itu murka sama kau. Jangan teriak-teriak nanti stroke. Kamu tahu arti dari kualat nggak sih? Ini Habib Asegaf NTT ini bukan Habib di Jawa. Saya tahu sama kamu. Dan apa hubungannya? Mau kamu Habib di Papua sana, emang apa hubungannya? Saya tahu sama kau. Kau jadi apa hubungannya kau dengan Om sepunya nasab? Ya mengakui mengakui kamu cucu Nabi. Nabi. Kau dari mana, bangsat? Kau tahu dari mana? Bahwa kami Syiah. Kamu yang bangsa. Ini kawan-kawan, Mukibin yang di bawah. Untuk mencap sama kami Habib Mukibin yang di bawah. Ini junjungan kalian. Dasar apa? Toto Kromo junjungan kalian seperti ini. Terus apa kau yang gelelada, terus ngomong apa lagi? Biarin dia ngomong dulu. Kau mati di tempat. Terus Ini orang TT, tidak takut mati macam kamu. Bagaimana bisa ngomong Kamu percaya itu mikrot 70 kali. Kamu percaya pakai mukoda kami mikrot kasih 70 kali. agama sama kau tahu ini Islam kau badai gagal sama kami. Terus katanya pakai mukoda mikrot 70 kali kamu percaya? Kamu percaya enggak pakai mukoda mikrot 70 kali semalam? Percaya enggak? Hilang. Kenapa tidak percaya? Kalau kamu tidak percaya ya barangkali. Ngapain dipercaya? Saya punya kelebihan, kami punya kelebihan. Saya tanya sama kau, kenapa kau tekan ambisi? Kenapa kau tekan cari tahu sama saya? Kenapa kau tekan mencap sama kami bahwa kami Syiah? Itu yang saya perlu pertanyakan. Hak apa antum mencap sama kami Habib itu saya sebagai Syiah? ya kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Saya tanya sama kamu, hak apa kamu? Jadi yang ngecap di Syiah itu kan ada di kitabnya Hadratus Syekh. Mana dasar apa kitab apa? Ayo tunjukkan. Iya ada tadi. Maghrub. Lebih-lebihkan itu. Sama dengan orangnya kamu, Maghrub. Oh ini orangnya. Kitab palsu itu. Yang Ini orangnya. Astagfirullah kakek. Istirahat kek. Udah kek istirahat. Kamu sudah dengan rumah irama ini pengkhianat. Setelah kami kasih ini agama supaya kau tahu. Batul kon itu dibaca batul. Kang Luko wacak kuwi kon maca ki. Kon maca ki. Kodir ngaji si yen ana tanwin utawa nun mati ketemu ya nun mim wawu iku wacan apa? Jawab Dul Qadir. Yo. Sekarang tahu sama kamu. Dul Qadir tanwin atau nun mati ketika ketemu salah satu huruf ya nun mim wawu bacaan apa? Wali gitu. Kurang ajar. Kau setelah kami kasih ini ilmu kau boleh akan kotak sama kami punya Syiah. Yang saya pertanyakan dasar apa? Kita jangan melenceng ini. Kita fokus kepada yang antum katakan. Jangan kau tanya kau untuk mengelabui. Saya tanya sama kau. Dasar apa kau? Bodoh anjing. Ablang. Karena ini berancam sama antum. Setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka, gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus, gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Quran, ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Oke. Mie lagi? Mie. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi sebuah video ya yang mana ada klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi terkait banyak yang nuduh beliau seperti itu, dan Kang Deddy menyatakan jangan menuduh atau sudah biasa dituduh seperti itu. Dan beliau pun nggak terlalu ini ya mempermasalahkan yang menuduh itu. Jadi gimana tanggapan Bapak Ibu? Dan tadi juga ada
kurang pantas ya Oknum Habib bicara seperti itu. Tentang ya, karena Kiai Imad katanya dipecat ya dari NU, apakah Gus Yahya akan menyesal? Dan ya pokoknya tadi jangan dicontoh ya yang Oknum Habib berkata seperti itu. Oke Bapak Ibu, itu dia informasi kali ini. Semoga kita semua sehat selalu, para kiai ulama kita yang berjuang sehat selalu, amin ya Allah amin. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.